Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bayu Nugraha. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS di wilayah lingkungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 yang ditempatkan di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi pertama dalam pelatihan dasar CPNS, yaitu bela negara. Bela negara menurut saya merupakan suatu tekad bulat tentang patriotisme yang gagah berani, ikhlas, rela berkorban, baik secara individual, kemudian kelompok, maupun seluruh komponen-komponen dari suatu negara tersebut dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan, serta menjaga fondasi, keteguhan, dan keutuhan negara agar eksistensinya tetap lestari, terjaga, terawat, hingga terjamin seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Dan semua itu tentunya berlandaskan rasa cinta yang sangat besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta akan berproses secara berkesinambungan sepanjang hidup manusia. Nah, terkait pemahaman dan implementasi dari nilai-nilai dasar itu sebenarnya ada apa saja? Dalam bela negara, hal tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kita, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Nilai bela negara pada substansi rasa cinta terhadap tanah air, saya akan berikan dalam 3 contoh. Yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin. Jadi, sebagai ASN yang sangat cinta terhadap tanah air, sudah seharusnya kita menggunakan sumber daya dengan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya, serta tidak memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan pribadi yang akhirnya merugikan negara serta masyarakat yang ada pada sekelilingnya. Yang kedua adalah melestarikan budaya Indonesia tentunya. Selain kekayaan Indonesia itu melimpah, kita juga memiliki budaya yang bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari tariannya, kemudian makanannya, bahkan jenis pakaian adat, serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh karenanya, ASN juga itu berperan dalam melestarikan budaya dengan cara tidak melupakan asal tanah kelahiran dan turut memperkenalkan budaya daerah yang dimilikinya dimanapun mereka berada. Kemudian, salah satu contoh konkret lainnya adalah mengadakan festival budaya untuk pengenalan budaya kepada generasi muda. Yang ketiga adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. ASN yang mencintai produk dalam negeri itu berarti juga mencintai tanah air Indonesia. Nah, banyak sekali produk-produk anak bangsa yang kreatif dan berkualitas. Untuk melihat produk tersebut, tentu saja saat ini kita sudah sangat mengenal sekali dengan logo SNI atau logo Standar Nasional Indonesia. Demikian juga makanan dan minuman, serta obat-obatan yang tentunya dalam pengawasan BPOM. Selain itu terdapat standar simbol lainnya yang melibatkan pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, contoh konkretnya adalah kita harus menghargai perbedaan. Kita sangat menyadari bahwa Indonesia ini negara yang penuh dengan pluralisme atau keberagaman, mulai dari ras, etnik, suku, dan seterusnya, maka kita sangat wajib sekali untuk menghargai. Yang kedua yaitu mematuhi peraturan, mematuhi setiap peraturan yang berlaku dalam instansi masing-masing. Contoh kecilnya adalah datang dan pulang kerja sesuai dengan jam dinas yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Contoh ketiga yaitu mengikuti pemilu. Perlu diketahui bahwa seorang ASN masih memiliki hak suara terhadap pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dalam hal ini, pemilu menjadi momen penting untuk mencapai perubahan pada setiap periode kepemimpinan. Artinya, seorang ASN juga secara langsung berperan untuk mencapai perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Namun, yang perlu kita ketahui adalah harus memperhatikan netralitas untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Nilai bela negara selanjutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 3 contoh berikutnya, yang pertama adalah saling menghormati hak dan kewajiban orang lain. Pentingnya seorang ASN untuk menghormati hak dan kewajiban orang lain
Itu tentu menjadi salah satu sikap setia kepada Pancasila. Tidak memaksakan kehendak serta menjunjung tinggi azas kemanusiaan, tidak memaksakan kehendak dan menjadi ASN yang bermartabat di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah menjalankan perintah agama yang dianut. Seorang ASN hendaknya memberikan kebebasan bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya maupun di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Seperti yang kita ketahui, agama adalah hal yang krusial bagi setiap pemeluknya. Apabila memaksakan keyakinan yang dimiliki kepada orang lain, tentu saja hal tersebut akan bertentangan dengan Pancasila. Contoh berikutnya yaitu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perlu kita ketahui dalam setiap kehidupan bermasyarakat akan selalu ada muncul yang namanya gejolak atau masalah. Nah, di sini seorang ASN yang berada di lingkungan kerja maupun berada di lingkungan masyarakat itu perlu untuk mengedepankan dan mendorong agar musyawarah bisa dilaksanakan dalam mengambil keputusan. Tentu bertindak main hakim sendiri adalah hal yang tidak dibenarkan. Nilai-nilai bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3 contoh berikutnya adalah yang pertama ikhlas membantu sesama. Jadi seorang ASN sangat perlu dan sangat wajib untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, baik yang berada di sekitar lingkungan rumahnya maupun lingkungan kerjanya secara ikhlas tanpa pamrih. Adanya sikap untuk saling bahu-membahu selain meringankan beban orang lain, tentunya juga akan meningkatkan solidaritas sehingga terciptanya keutuhan negara. Contoh kedua yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, salah satu contohnya adalah ASN itu harus berinovasi dan berkreativitas untuk mencari solusi bagi setiap permasalahan yang sesuai dengan keilmuan masing-masing. Karena sikap yang seperti ini perlahan-lahan akan membawa bangsa kita semakin maju. Contoh ketiga yaitu siap sedia untuk membela bangsa dan negara dari ancaman. Nah, di sini yang namanya untuk membela suatu negara semata-mata bukan hanya tugas TNI saja, karena sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Nilai-nilai bela negara yang terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. 3 contoh konkretnya yang pertama adalah meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan. Jadi, seorang ASN itu sangat penting sekali untuk rajin belajar, kemudian mengembangkan keilmuan di bidang masing-masing dalam hal riset maupun teknologi. Nah, hal tersebut tentunya akan bermanfaat bagi perkembangan bangsa dan negara karena memiliki sumber daya manusia yang cerdas. Contoh kedua yaitu menjaga kesehatan fisik dan psikis. Jadi seorang ASN ketika dia ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas, maka fisik dan psikis seorang ASN juga harus prima dan juga harus seimbang. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan menanamkan habit-habit positif, kemudian gemar berolahraga, menghindari stres, serta menghindarkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Contoh yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pencapaian hasil kerja. Jadi, seorang ASN yang baik tentu sangat perlu untuk meningkatkan kualitas kerja yang berpacu kepada proses. Nah, adanya suatu proses yang baik akan melahirkan integritas seorang ASN, sehingga menjadi berprestasi dalam bidang tugas pokok dan fungsinya. Tokoh bangsa yang menjadi panutan saya adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Seperti yang kita ketahui, beliau lahir di Blitar pada tanggal 6 Juli tahun 1901 di Jawa Timur. Pada waktu kecil, beliau tidak tinggal bersama orang tuanya, namun tinggal bersama dengan kakeknya yang bernama Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian beliau menamatkan sekolah dasar di Surabaya. Di sana beliau tinggal dengan sahabat kakeknya yang kita ketahui Haji Umar Said
Cokro Aminoto. Dari situlah kemudian Soekarno akhirnya mengenal tentang dunia perjuangan yang membuatnya menjadi pejuang sejati untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Setelah tamat SD, Bung Karno kemudian melanjutkan pendidikan di HBS atau Hogiri Burger School. Kemudian ketika lulus pada tahun 1920, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Technisis Hoge School atau yang kita kenal sebagai ITB. Atau nama lainnya adalah Institut Teknologi Bandung. Ketika lulus, akhirnya beliau pun mendapatkan gelar insinyur. Dan selama kuliah, beliau itu sangat aktif sekali untuk mengikuti organisasi. Dan juga beliau pun sempat mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang kita ketahui sebagai PNI, di mana PNI itu adalah salah satu partai yang bertujuan untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Akhirnya ketika tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan wakilnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di luar sosoknya sebagai bapak bangsa Indonesia, bertahun-tahun Indonesia setelah dijajah akhirnya bisa merdeka seperti saat sekarang ini. Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus puluhan tahun yang lalu itu tentunya tidak lepas dari jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Insinyur Soekarno, yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator, memberikan begitu banyak perkembangan, memberikan begitu banyak pengaruh kepada negara Indonesia. Akhirnya Indonesia bisa merdeka. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, beliau akhirnya wafat dan dimakamkan di dekat kuburan ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai. Nilai apa saja yang dapat ditiru dari seorang Soekarno? Yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah, kemudian memiliki keberanian, yang selanjutnya memiliki jiwa patriotisme, kemudian bersikap baik kepada siapapun, dan yang terakhir adalah memiliki sikap rela berkorban dan tanpa pamrih.